Sudah bergabung pula Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) Adi Saputra Hasibuan, dan masih bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari. Saya karena masuk baru ini, Bung Edi, saya ingin minta pendapat Anda. Anda tentu sudah menyimak, Anda melihat juga, Anda mendengarkan dari hasil Ombudsman RI. Saya ingin Anda berkomentar terkait Ombudsman. Ada maladministrasi dalam TWK KPK. Bung Edi? Iya, tampaknya masih membetulkan audio. Bung Edi bisa mendengar saya jelas? Bung Edi Saputra Hasibuan? Ya, halo, ya, enak. Jelas, oke. Bung Edi, komentar Anda atas temuan maladministrasi TWK KPK. Ya, pertama tentunya kita hormati ya. Apa yang dilakukan daripada dan ya, saya kira mereka menjalankan Jakarta kemudian, tetapi bagaimana untuk kita jika kita memiliki apa namanya fakta lainnya, kita juga Iya, Bung Edi, kami akan coba memperbaiki dulu kualitas komunikasi Anda karena masih kurang jelas. Saya ingin ke Bung Tobas kembali. Bung Tobas, kalau seandainya ada temuan maladministrasi dari Ombudsman RI, kita punya pengalaman juga beberapa tahun lalu, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Jadi apa yang terjadi? Ya, jadi karena ini adalah persoalan terkait dengan ASN, maka ranah eksekutif lah yang menjadi penanggung jawab dari ini semua, ya. Yang pertama-tama tindakan korektif yang kita harapkan kan bisa dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama KPK, kedua BKN, yang kedua Kemenpan RB. Nah, jika memang tidak ada tindakan korektif, maka bisa langsung naik ke atasnya lagi, yaitu ke Presiden. Dan tentu kita tidak berharap harus Presiden turun tangan terkait dengan persoalan ini. Juga karena itu ketika memang sudah ada diskusi antara Ombudsman dengan BKN, dengan Kemenpan RB dan KPK, dan itu bisa selesai dengan tindakan korektifnya, menurut saya itu akan jauh lebih baik. Dan saya pikir saya cukup yakin ya bisa dilakukan proses tindakan korektif tersebut. Oke, Anda yakin bahwa itu tidak akan sampai ke Presiden, tapi kalau seandainya memang tidak ditindaklanjuti, maka layak untuk disampaikan ke Presiden? Atau Presiden sesungguhnya pasti mengetahui karena mendapat tembusan? Ya, kalau tidak ditindaklanjuti memang Presiden harus mengambil tindakan, ya. Tindakannya cukup sederhana kok, cukup mengangkat saja 75 orang ini menjadi ASN, itu sederhana memang. Karena toh juga dari arahan Presiden pun juga sudah cukup jelas, proses TWK ini jangan sampai merugikan pegawai KPK, ya. Jangan sampai kemudian ada pegawai KPK yang tidak harus menjadi ASN. Nah, jadi menurut saya sebenarnya simple apabila memang kita punya kemauan untuk menyelesaikan ini. Terlebih lagi ini kita kan negara hukum, ya. Ada proses pengawasan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Ombudsman. Menurut saya itu harus menjadi pembelajaran kita semua bahwa kita pun juga harus menghormati hasil laporan akhir Ombudsman ini dengan tindak lanjut administrasi itu tadi. Iya. Saya ke Bung Robert. Bung Robert, jadi Presiden sudah di CC, sudah ditembuskan? Mas Aiman, kami punya 2 jalur dalam hal tindak lanjut, ya, dan surat kemudian laporan akhir sudah kita kirimkan. Pertama jalur ke KPK dan BKN sebagai pihak terlapor dalam laporan pengaduan ini. Dan untuk ini Ombudsman masih juga punya tahapan yang lain sesungguhnya, di mana kami punya unit kerja yang namanya resolusi dan monitoring untuk bersama-sama dengan KPK dan BKN duduk bersama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan kemudian mencari penyelesaian atas berbagai saran, atas berbagai tindakan korektif yang sudah kami sampaikan. Sudah dikirimkan suratnya, apakah duduk bersama itu akan dilangsungkan? Ya tentu secara online ya kalau sekarang. Iya. Surat dan laporan tentu sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita kirimkan. Dan kita sangat berharap, Mas Aiman, ini berhenti di KPK dan BKN, ya. Karena memang ini adalah 2 pihak yang menjadi pihak terlapor, dan sesungguhnya tindakan korektif yang paling ideal adalah kalau keduanya yang melaksanakan itu. Oke, belum ada respon sama sekali dari BKN dan KPK? Ya, karena waktu yang kita berikan 30 hari. 30 hari. Jadi deadline-nya kapan itu, Bung Robert?
mulai tanggal 16 Juni sampai 16 Agustus. 19 Agustus. 16 Agustus. Oh, 16 Agustus. Baik. Tetapi di dalam waktu bersamaan, seperti yang tadi disampaikan Mas Taufik, gitu, karena memang ombudsman ini juga diberikan kewenangan oleh undang-undang kami, di mana bisa memberikan saran kepada presiden, maka dalam waktu bersamaan kami juga mengirimkan surat, mengirimkan laporan juga kepada presiden, begitu. Bila kemudian ternyata tindakan korektif yang dilakukan oleh KPK maupun BKN tidak maksimal atau tidak signifikan dalam penilaian kami, maka kami berharap presiden kemudian melihat laporan akhir ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan, dasar untuk mengambil tindakan. Kenapa presiden, Mas Aiman? Dua pertimbangan. Pertama adalah kita semua tahu bahwa menurut Undang-Undang 19 tahun 2019, ya, KPK ini sudah menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Dan tegak lurus komando tertinggi dalam rumpun kekuasaan eksekutif itu adalah presiden. Kemudian kedua, setelah secara kelembagaan, secara kepegawaian, dari sisi kepegawaian, presiden adalah pemegang tertinggi, ya, pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal kepegawaian kita yang disebut dengan PPK, pejabat pembina kepegawaian. Adapun PPK yang di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, itu adalah delegasi kewenangan dari presiden. Jadi kalau kemudian PPK yang ada di KPK atau yang di BKN itu tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tindakan korektif yang sudah kita sampaikan, maka kami berharap presiden kemudian mengambil alih, ya, mengambil alih karena memang kewenangan berasal dari jauh untuk kemudian mengambil tindakan, mengambil kebijakan yang mudah-mudahan itu berdasarkan sesuai atau sejalan dengan meskipun juga ada pendapat yang lain bahwa dikatakan KPK adalah lembaga independen, jadi presiden tidak bisa mengintervensi KPK. Bung Tobas. Ya, karena ini persoalan ada persoalan ASN, aparatur sipil negara, maka yang menjadi yang memiliki kewenangan adalah presiden. Ya, ini bukan soal penegakan hukumnya, bukan soal proses tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, tapi ini soal administrasi kepegawaian. Jadi ketika memang ini menjadi ranahnya presiden yang kemudian dilaksanakan oleh BKN, menurut saya memang itu yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi tetap kunci utama menurut saya ini BKN. Kalau BKN-nya clear, menurut saya ini selesai. Tapi kalau BKN-nya menyatakan bahwa ini kita harus koreksi, kita lakukan perbaikan-perbaikan, saya yakin juga KPK akan mengikuti itu. Oke, coba saya ke Bung Edi. Ini kunci ada di BKN. Iya, Bung Edi, jelas mendengar saya, Bung Edi? Ya, Bung Edi, ini kalau seandainya tidak ditindaklanjuti, karena saya mendapatkan sinyal dari Bung Robert bahwa BKN dan KPK belum menindaklanjuti atau belum merespons dari temuan ombudsman ini. Kalau seandainya BKN dan KPK tidak menindaklanjuti, maka presiden harus menindaklanjuti karena yang terkait dengan aparatur sipil negara. Anda setuju dengan itu? Ya, saya kira tidak juga demikian ya, karena ini. Pertama kita menghormati apapun menjadi... jawabannya apa Bung Edi? Apakah iya atau tidak? Saya kira tidak demikian ya. Tidak, karena? Ya, karena pada gini, pertama kita menghormati putusan ombudsman ya. Mungkin mereka punya alasan. Tetapi juga kita melihat bahwasanya di sini juga sebetulnya kalau kita lihat dari awal, ini pelaksananya sudah transparan ya. Bahkan melibatkan banyak pihak di sini, termasuk daripada Badan Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, termasuk juga dari Menpan, termasuk juga dari KPK ya. Saya kira di sini kalau menurut kami adalah sudah sangat transparan ya. Artinya jika memang ada pihak-pihak yang tidak tidak atau mengkritisi atau mungkin tidak setuju, saya kira itu hal yang wajar. Ya, ini kan persepsi, tapi hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan ombudsman berbeda. Iya, tidak apa-apa, itu adalah hak ombudsman. Dan nanti saya kira pada waktunya mungkin KPK juga akan memberikan suatu jawaban ya, memberikan suatu klarifikasi ya. Memang betul, ombudsman memiliki hak memberikan rekomendasi. Tetapi juga harus kita lihat juga rekomendasi seperti apa. Dan itu akan dipelajari oleh KPK nantinya. Oke. Saya mendengar juga bahwa Dewas juga menyidangkan hal yang sama dengan ombudsman. Ada irisan-irisan dan hasilnya berbeda. Apakah Bung Robert juga mendapat informasi serupa? Kami tentu mendapatkan surat dari pegawai KPK kepada Dewan Pengawas dan kemudian juga matriks perbandingan. Tetapi Mas Aiman, saya tidak dalam posisi untuk mengomentari produk dari lembaga lain atau dari pihak lain. Yang menjadi perhatian saya hari ini adalah bagaimana memastikan
agar hasil rekomendasi ombudsman itu kemudian direspon dan ditindaklanjuti. Saya kira Nah, pertanyaannya begini, Bung Robert, kalau seandainya Dewan Pengawas KPK itu punya keputusan sendiri, Ombudsman juga punya keputusan sendiri, lalu KPK memilih untuk mengambil Dewas, apakah itu boleh? Ya, itu KPK yang memutuskan itu. Yang pasti bahwa dari pihak ombudsman kita mendorong gitu ya lewat berbagai jalur yang sudah tadi saya sampaikan gitu untuk memastikan bahwa 4 poin tindakan korektif yang sudah kami sampaikan kepada KPK dan 1 tindakan korektif oleh BKN itu bisa dijalankan. Dan dalam kerangka untuk melaksanakan itu, Ombudsman bekerja dalam kerangka sistem. Kita punya unit kerja resolusi dan monitoring, dan respon inilah yang hari-hari ini berkomunikasi, berkoordinasi dan sebagainya dengan pihak KPK. Tentu Mas Aiman, karena baku waktunya atau standar waktunya 30 hari, kita tidak bisa berharap, ini baru seminggu lebih nih Mas Aiman, laporannya disampaikan ke KPK, ada proses-proses yang berjalan di balik yang terlihat di publik begitu ya, dan kami optimis ya bahwa ini kemudian akan direspon. Tetapi apakah kemudian ujungnya adalah KPK lebih memilih produk dari Dewas misalnya, ya itu sesuatu yang saya kira masih jauh untuk kita bicara di tahapan. Kalau gitu saya bicara ke Bung Tobas. Bung Tobas, jadi kan ada 2, 1 hasil Ombudsman, 1 hasil Dewas. Ada irisan di antara keduanya, yakni soal TWK. Kalau KPK memilih, saya milih Dewas aja karena tidak ada pelanggaran kode etik di sana, boleh nggak? Begini, kita harus tempatkan ini sesuai dengan konteks negara hukum ya. Kita harus menghargai sudah ada putusan dari Dewan Pengawas dan itu adalah satu produk proses hukum juga. Yang kedua ada laporan akhir dari Ombudsman, itu juga produk hukum. Dan kalau kita bicara dalam konteks good governance dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka ketika ada pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman ini dengan memberikan masukan-masukan kekeliruan administrasi yang telah terjadi, maka baik KPK maupun BKN ya, yang juga punya kewajiban untuk menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka harus melakukan tindakan-tindakan korektif itu tadi. Jadi dalam rangka administratif. Kalau dalam etiknya ya sudah berjalan, sudah menjadi putusan dan kita hormati itu. Jadi tidak perlu kita kemudian harus campur adukan antara hasil laporan dari Ombudsman. Karena ada irisannya dengan ada beberapa yang kemudian sama hasilnya, tapi berbeda keputusannya. Betul, tapi kan masing-masing proses pemeriksaannya berbeda ya. Kalau Dewan Pengawas dia di ranah etik ya. Dengan proses-proses yang juga kita hargai dengan juga integritas daripada Dewan Pengawas, menurut saya sudah selesai itu. Dan kita hargai apapun putusannya. Itu sebagai penghargaan kita juga pada proses yang semua berjalan ini. Di sisi lain kita juga hargai laporan akhir dari Ombudsman. Yang laporan akhir dari Ombudsman ini belum final ya, karena baru tahapan pertama lah kita anggap begitu. Tadi ada tahapan kedua, tadi ada tahapan konsultatifnya, sampai nanti akan ada rekomendasi apabila memang tahapan yang kedua ini tidak berjalan. Nah, jadi kalau yang kode etiknya sudah selesai, tinggal yang ombudsman-nya. Nah, kita lihat saja nanti perjalanannya seperti apa, ya bagaimana nanti kedewasaan dari lembaga BKN dan KPK ini dalam hal menindaklanjuti dari laporan ombudsman. Oke, terakhir ke Bung Edi Saputra Hasibuan. Ya. Halo? Kalau seandainya ada bahwa Dewas KPK telah memberikan putusan, lalu kemudian Ombudsman juga ada keputusan, ada irisan di dalamnya, hasilnya berbeda. Saya kira gini ya. Pertama, KPK memang mendapatkan masukan dari Dewan Pengawas, memang itu adalah tugasnya ya. Termasuk juga mendapatkan misalnya pengawasan ya. Memang itu tugas Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan apa yang dilakukan oleh KPK. Kemudian, jika Ombudsman misalnya seperti saat ini memberikan suatu putusan yang berbeda, saya kira itu menjadi masukan terhadap KPK ya. Nanti tinggal kalau misalnya Ombudsman menyampaikan itu kepada Presiden, dan Presiden saya kira akan akan melihat ya putusan itu seperti apa. Tadi kan Bung Tobas juga sudah menyampaikan bahwasanya itu kan baru permulaannya, awal ya, ada penemuan. Nanti kita belum tahu sebetulnya nanti apa hasil final dari hasil Ombudsman yang akan disampaikan nantinya. Saya kira yang bagus adalah kita tunggu hasil finalnya nanti seperti apa, baru kita akan pelajari kembali apakah memang putusan itu memang
ada penyalahgunaan kewenangan, ada penyimpangan, dan nanti itu akan kita lihat. Oke, saya akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.